ini kalau kita lihat dari sisi jumlah penambahan per tahun itu berbeda-beda setiap tahun. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun antara 150 dengan 200.000 per tahun, mungkin setiap tahun itu bisa sampai 200.000 penambahan pegawainya ini. Jadi kalau itu seluruh instansi pemerintah, jadi seluruh Indonesia gitu. Jadi baik pusat maupun daerah. Jadi nanti dibagi ke dalam masing-masing instansi pemerintah. Nah pada saat ini memang kalau ada pengurangan penutupan atau penghapusan instansi pemerintah, ada rencanakan ada 18, maka tentunya akan mengurangi jumlah pegawai yang direkrut, tentunya juga akan mengurangi jumlah pegawai yang kemungkinan berada di instansi pemerintah tersebut. Tapi dalam kaitan dengan pengurangan ini tentunya ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan juga untuk mengurangi pegawainya itu. Saya kira semua sudah diatur dalam peraturan perundangan. Jadi kalau ada rencana pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap organisasi, ada langkah-langkah yang tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Misalkan seperti memberikan kesempatan untuk pensiun dini, kemudian memberikan kesempatan untuk berpindah pada instansi lain yang lebih memerlukan, atau diberi uang tunggu untuk yang bersangkutan selama 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak ada penempatan baru, maka yang bersangkutan bisa dipensiunkan dulu. Saya kira seperti itu yang kita lakukan dalam kaitan dengan upaya. Ya, Pak Teguh, sebelum kita membahas lebih jauh terkait langkah-langkah apa yang akan disiapkan begitu dengan adanya kebijakan tersebut, sebenarnya berapa banyak sih Pak jumlah PNS yang keluar? Tadi kan kita sudah membahas yang masuk kata Bapak 200 ribuan, tapi yang keluar karena pensiun dan juga alasan-alasan lain itu jumlahnya berapa persen setiap tahunnya? Jadi setiap tahun itu antara 150 dengan 200 sampai 200 ribu ya. Untuk tahun 2021 kita sudah prediksi ada sekitar 164.116 jumlah pegawai yang akan pensiun gitu. Kira-kira seperti itu. 164.000 yang akan pensiun Pak, tapi ini juga masih belum sebanding gitu dengan yang jumlah yang masuk sehingga harus dilakukan efisiensi. Mohon maaf, gimana? Tadi angkanya kan Bapak sudah sebutkan 164.000 begitu. Lalu ya, betul. Karena yang masuk lebih banyak, artinya jauh lebih banyak daripada itu, makanya tetap harus dilakukan efisiensi seperti itu. Ya, begini, sebenarnya efisiensi itu mungkin karena terjadi kasus pandemi COVID ini. Ternyata dari kasus pandemi COVID ini banyak sekali pegawai-pegawai yang ternyata dengan jumlah yang saat ini menggunakan WFH, work from home dan WFO ya, from office, itu saya kira pemerintah tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kemarin dilakukan upaya 50% bekerja di rumah, 50% bekerja di kantor. Ternyata pemerintah bisa bekerja dengan baik. Karena itu ada kementerian-kementerian yang merasakan bahwa sebenarnya kita kelebihan pegawai sehingga mereka merasa perlu untuk mengurangi pegawai di masa mendatang. Begitu kira-kira.